Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang maf'ulun fih wa yusamma dzarfan. Maf'ulun fih wa yusamma dzarfan. Jadi i'rabnya itu mesti maf'ulun fih, isim yang dibaca nasab. Kadang-kadang dikatakan juga bisa dikatakan dzaraf. Kalau kita lihat pada definisi di buku saudara, itu ismun yantasibu ala takdiri fi. Ismun, isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab itu ada mengandung artinya fi, yang itu menjelaskan zaman al-fi'li au makanahu, menjelaskan tempatnya terjadi suatu kejadian atau tempatnya suatu kejadian. Itu namanya dzaraf. Jadi isim yang dibaca nasab, isim itu mengandung artinya fi. Dia menjelaskan tempatnya suatu kasus ataupun waktunya terjadinya suatu kasus. Itu namanya dzaraf. Contohnya yang gampang ya. Zahabtu ila suq yaumal jumu'ah. Kata yaumal jum'ah itu dzaraf, isim yang dibaca nasab tapi dia menjelaskan waktu. Jadi waktu apa? Waktu dia. Zahabtu ila suq. Saya pergi ke pasar. Kapan? Hari Jumat. Jadi ini yauma itu menjelaskan waktunya dia. Atau yang tempat contohnya. Jadi kumtu amamal fasli. Saya berdiri di mana? Amamal fasli. Di muka kelas. Jadi kata-kata amama itu menjadi maf'ulun fih wa yusamma dzaraf. Karena dia menjelaskan tempat di mana kita berdiri. Ini definisinya. Jadi kalau ada kata yang menyimpan artinya fi tapi tidak menyebutkan, tidak menjelaskan tempatnya suatu kasus ataupun masanya suatu kasus, kata itu tidak bisa dinamakan maf'ulun fih. Contoh gini, al-yaum yaumul utlah. Gak boleh al-yaum yaumal utlah, gak bisa. Harus al-yaumu yaumul utlah. Jadi kata yaumun itu menjadi khobar daripada al-yaum. Al-yaum itu mubtada, yaumul utlah itu menjadi khobar, dibaca rofa. Karena dia tidak menjelaskan tempatnya suatu kasus. Ya. Sama. Jitu minal amam. Saya datang dari depan tadi. Ada ini. Jitu minal amam. Saya datang dari muka tadi. Saya dari depan. Tidak dari mana-mana. Itu minal amam tidak boleh. Kata amam tidak boleh jadi dzaraf. Tidak boleh jadi maf'ulun fih. Lupa, tidak boleh jadi maf'ulun fih. Karena itu dijarkan dengan mim. Nah, mungkin kita dari sini mungkin ada kerancuan di dalam pemikiran kita. Padahal kata-kata yaum, itu kata-kata amama, itu kan kata yang mengandung artinya fi. Ya kan? Amama mengandung artinya fi. Nah, ya, di muka yaum, hari itu kan mengandung artinya fi. Nah, ini walaupun dia mengandung artinya fi,
selama dia tidak menjelaskan satu kasus, tempatnya kasus, atau masanya kasus, maka kata itu tidak bisa dikatakan maf'ulun fi. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini ada beberapa ulama, ya ahli-ahli nahwu yang mengatakan memang dzaraf itu sighah, jenis katanya dzaraf. I'rabnya itu maf'ulun fi. Di buku saudara nanti ada dzaraf mukhtas, mutasarrif, dan ghairu mutasarrif. Ya, begitu sebenarnya. Jadi berarti agak racu juga ya. Kalau dzaraf mutasarrif itu dzaraf kok bisa jadi dzaraf, tidak jadi dzaraf. Ada dzaraf bisa jadi dzaraf, bisa tidak jadi dzaraf. As-sa'atu, jam ini adalah sa'atun mubarak. Mubarak, sa'atun berarti yang penuh barokah. Ini kan as-sa'atu jadi mubtada. Ini pada itu tapi itu dzaraf. Dikatakan di buku saudara ini namanya dzaraf yang yang mutasarrif, dia mutasarrif. Bisa jadi dzaraf, bisa tidak jadi dzaraf. Oleh karena itu ada yang membedakan gini. Dzaraf itu karena bisa jadi dzaraf, tidak bisa jadi dzaraf, berarti dzaraf itu kan bukan maf'ulun fi. Karena maf'ul fi itu kan dibaca nasab. Ya, maf'ul fi mesti dibaca nasab. Kalau dzaraf belum tentu dibaca nasab. Dan mereka ada mengatakan dzaraf itu segonya dzaraf. I'rabnya bisa jadi maf'ulun fi. Ya, bisa jadi yang lain kalau kata itu termasuk yang tidak mutasarrif. Paham ya? Jadi ini sama dengan gini loh deh. Besok itu ada mengatakan sifat dengan na'at. Sifat itu sigot, asma'us sifat, kata-kata sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil. Itu dulu pernah ketika di nahwu 1 itu, dan ada mubalaghatus misfa'il. Ini itu namanya isim sifat. Dia bisa jadi na'at. Bisa na'at itu kok i'rab. Jadi kata sifat itu bisa jadi na'at. I'rabnya sifat. Dulu memang ada tapi tidak apa-apa lah, itu hanya yang penting Anda paham. Jadi saya ingin meluruskan bahwa sebetulnya begitu. Jinaat itu i'rab. I'rabnya jinaat. Jadi kalau makanya at-tawabi itu ada sifat na'at, atof, taukid, badal. Cuma na'at itu kadang-kadang dikatakan sifat karena kebanyakan na'at itu kata sifat. Kan macam itu. Kebanyakan na'at itu kata sifat. Maka orang mengatakan na'at itu sifat. Tapi kata sifat itu bisa tidak jadi na'at. Jadi isim sifat bisa tidak jadi na'at. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun jadi khobarnya zaidun. Ya, zaidun qaimun. Ini qaimun jadi khobarnya zaitun mubtada, ini qaimun khobar. Memang khobar itu harus kata-kata sifat. Ini sama dengan itu. Ada dzaraf, ada maf'ulun fi. Jadi kalau maf'ul fi itu isim yang dibaca nasab. Nah, nanti apalagi kalau kita mencari yang lain-lain, pokoknya dibaca nasab yang menyimpan artinya fi. Ya, menyimpan artinya fi, dan dia itu menjelaskan waktu terjadinya suatu kasus atau masa terjadinya kasus atau tempat terjadinya suatu kasus. Itu namanya baru maf'ulun fi. Nah, cuma untuk gampangnya itu sama dzarfan, ya, sama dzaraf. Soalnya kalau nanti kalau soalnya dzaraf, soalnya ada dzaraf itu nanti ada dua, ada dzaraf mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Ada yang dzaraf itu bisa jadi selain dzaraf, tapi ada dzaraf yang selamanya jadi dzaraf. Ini jadi dzaraf yang bisa selain dzaraf kan bisa juga. Tadi seperti al-yaum,
Al-yaum itu bisa asaa itu bisa maf'ul fi, bisa tidak maf'ulun fi. Ya. Jadi contohnya as-saatu, saat ini ada saatul mustajabah. Saatun mustajabatun. Saat ini adalah saat yang mustajab. Ini al-yaum al-yaum, hari ini adalah yaumul farah wassurur. Hari kesenangan. Di yaumul farah itu tidak boleh jadi maf'ul fi, walaupun kata yaum itu dharaf. Al-yaum itu juga tidak bisa dikatakan maf'ul fi, walaupun kata yaum itu dharaf. Kebetulan kata yaum di situ al-yaum yaumus surur, kata yaum satunya jadi mubtada, yang adanya yang yaumus surur itu jadi khobar. Ini beda dengan tadi. Zahabtu ilal masjid yaumal jumu'ah. Saya pergi ke masjid kapan? Hari Jumat. Yaumanya itu harus dibaca nasab. Kenapa? Dia maf'ul fi. Dia kata yaum itu menjelaskan kejadian masanya. Zihab itu kapan? Zihab tuh ilal, saya pergi ke masjid. Kapan perginya? Yaitu pada hari Jumat. Yaumal Jumat. Itu kata yauma menjadi maf'ulun fi. Ya, jelas ya. Baca. Gak usah banyak-banyak. Jadi itu maf'ul fi, tolong bisa bedakan itu. Maf'ul fi, jadi kalau Anda pakai dzaraf, ya tadi harus tahu bahwa dzaraf itu ada dzaraf mutasarrif dan ada ghairu mutasarrif. Ada mukhtas, mubham, itu enggak usah lah, itu ini aja yang nanti zaman kaji sendiri. Ini aja mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Itu yang penting soalnya ini. Karena apa? Ada dzaraf, kata yang kadang-kadang kita sangka dzaraf tapi dia tidak jadi dzaraf. Jadi yang lain. Jadi ada kata yang bisa dzaraf bisa tidak dzaraf, itu namanya dzarafnya mutasarrif. Ya. Kalau begitu kalau bisa tidak dzaraf, ini kan kata, berarti kata itu kan katanya. Kata itu kan kalimatnya itu dzaraf, bukan jabatan. Ya kan? Kenapa? Kalau dia jadi mubtada kan bukan dzaraf. Walaupun dia itu segoknya dzaraf, i'rabnya jadi mubtada. Segoknya dzaraf, i'rabnya jadi khobar. Tapi kalau dia itu segonya dzaraf, dia bisa menjadi maf'ulun fi karena menjelaskan tempat suatu atau saat pekerjaan itu berlangsung. Paham ya? Ini. Oleh karena itu nanti bisa jadi, ya ini bisa jadi apa namanya, kata itu tidak dzaraf bisa menjadi maf'ul fi kalau dia itu menjelaskan tempat atau masa suatu pekerjaan. Contohnya, akom tuhuna, saya mukim di sini kapan? Salah sata ayamin. Kata salasa itu bukan dzaraf, bilangan dia. Tapi karena dia itu menjelaskan masa suatu pekerjaan, iqamah akom tuhuna, maka kata salasa itu menjadi dzaraf. Akom tuhuna, saya tinggal di sini selama 3 hari. Ada salah satu ayamin. Oh ya, jadi itu namanya dzaraf. Jadi dia tidak segoknya tidak dzaraf, tapi bentuk adat, tapi dia apa namanya bisa menjadi dzaraf. Ya. Jadi tadi ada segoknya dzaraf, tapi dia tidak bisa jadi dzaraf. Paham enggak ini? Contoh isim isyarah, hadza. Jadi contohnya ini. Contohnya hadza, kata jadi contohnya kata isim isyarah hadza aja. Hadza itu bisa dia itu menjadi dzaraf. Ini. Jadi ana sa'adzabu ila bait hadzal yaum. Sa'adzabu ila baitika, saya akan pergi ke rumah Anda. Kapan? Hadzal yauma, ing dalem. Hadza itu isim isyarah, tapi bisa jadi dzaraf. Karena apa? Dia menjelaskan
Ini tadi menjelaskan ini, menjelaskan kata-kata sa'adhabu diab tadi. Saya pergi kapan? Hadzal yauma. Hadanya, ya kan? Asalkan dia itu syaratnya itu musyar ilaihnya itu harus kata-kata dzaraf. Ya, hadzal yauma. Tadi juga iya kan, ini atau bilang aja salah sata ayam. Pokoknya ini mudhof ilaih hadza itu musyar ilaihnya dzaraf. Kalau bilangan itu juga maksudnya juga dzaraf. Itu bisa jadi dzaraf. Paham ya? Jadi gitu. Jadi ini antara beda, pokoknya bedakan lah. Atau kalau ingin mudahnya ya gitu saja. Di dzaraf ya itu idealnya memang kata yang menyimpan artinya fi, yang menjelaskan terjadinya suatu kasus pekerjaan atau tempatnya suatu pekerjaan. Itu dzaraf. Jadi kalau dia tidak menjelaskan tempatnya satu pekerjaan atau masa suatu kerjaan, maka itu tidak bisa dikatakan dzaraf. Dan gantikan dzaraf dia. Ya apa? Ya terserah i'rabnya. Tadi contohnya kan tadi kata yaum tadi, ada al yaum yaumul utla. Ini bisa kan? Ya, al yaum yaumul utla. Jadi kalau dzabtu ilal masjid yaumal jumu'ah, hari Jumat. Jadi nanti tolong ini harus bisa itu. So nanti Anda akan ketika tes di akhir nanti akan saya bedakan. Tesnya nanti akan aplikatif aja lah. Aplikatif. Jadi kata yaum itu kan bisa kata hadza. Hadza itu kan bisa jadi naat. Bisa jadi atau ya bisa jadi maf'ul mutlak bisa. Nah, hadza bisa menjadi dzaraf. Hadza bisa menjadi mubtada. Itu nanti akan ada kata-kata hadza, Anda harus bisa membedakan. Oh, ini jadi ini. Jadi lihat posisinya. Kalau posisinya tadi hadza itu sa'adzabu ila bait hadzal yauma, hadzanya menjadi dzaraf. Ini ya. Jadi ini kalau nanti idhofahnya masdar ya ini ada akal tuh atau dzarab tuh salah sata dorobatin. Salah sata itu menjadi maf'ulun mutlak. Karena saya memukul 3 kali pukulan. Salah sata kata salasa menjadi maf'ul mutlak. Tapi kalau akom tuhuna salah sata ayam kata salasa menjadi maf'ulun fi. Nah ya, ini kata salasa. Beda-beda, beda-beda. Jadi tergantung tergantung posisinya ini. Jadi nanti ada kalau as-shalawatul khamsu, kata khamsu ini juga ada tapi sifatnya jadi naat jadi as-shalawatu al khamsu ya. Jadi ini posisi dan nolong itu diperhatikan. Oke, sedikit aja itu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini penting ini. Jadi dzaraf Anda harus tahu bahwa dzaraf itu adalah kata yang menyimpan artinya fi, yang dia itu menjelaskan terjadinya satu kasus atau ya terjadinya kapan terjadinya kasus itu ataupun waktu ataupun tempatnya kasus atau masanya kasus itu baru jadi dzaraf. Kalau tidak. Nah, berarti kalau gitu dzarafnya itu namanya dzaraf yang ghairu mutasharrif. Yang mutasharrif bisa berfungsi dzaraf bisa tidak. Kalau kita melihat macam itu. Berarti nanti ada juga karena itu ternyata dzaraf bisa ada yang jadi dzaraf, bisa yang tidak jadi dzaraf. Berarti ada sesuatu yang tidak dzaraf bisa jadi dzaraf. Ya, atau sesuatu yang tidak dzaraf bisa menjadi maf'ulun fi. Ada tidak dzaraf menjadi maf'ulun fi. Ada. Jadi ada yang dzaraf tidak menjadi maf'ul fi bisa, ada yang tidak dzaraf menjadi maf'ul fi bisa. Ya kan? Tergantung i'rabnya. Jadi yang dzaraf yang menjadi maf'ul fi juga bisa. Contohnya tadi dzabtu ilal jami'ah
yaumal jum'ah. Nah ini di saya pergi ke kampus yaumal jum'ah, kata yaum itu dzaraf tapi dia menjadi maf'ul fi. Atau kata al yaum yaumul farah wasurur, kata yaum di situ dzaraf tapi tidak menjadi maf'ulun fi. Ya. Sa'adhabu ila baitika hadzal yauma, kata hadza itu bukan dzaraf tetapi bisa menjadi maf'ulun fi. Ngerti ya? Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini jadi memang ada yang kata yang selamanya jadi dzaraf, itu namanya dzaraf yang ghairu mutasarrif. Jadi yang selamanya jadi dzaraf, yang selamanya jadi ini. Ada itu. Jadi ada mundu itu kan ada. Jadi di sini ada itu yang ghairu mutasarrif banyak itu. Selamanya memang jadi dzaraf, enggak bisa tidak. Qatu, audu, baina itu semuanya. Ayana, anna itu banyak di buku syaratnya. Di selamanya jadi dzaraf, nggak usah kita bicarakan lah itu. Anda saya gampang. Jadi kalau kita lihat itu aja. Kalau itu ada kata-kata, kalau itu kan ngapalnya kata-katanya nanti. Anda nanti dilihat aja di dalam kalimat itu. Jadi kalau ada kata, ya ini kan enak yang menjelaskan masa semuanya kuat pekerjaan atau tempatnya pekerjaan, maka kata itu menjadi dzaraf. Bi atau maf'ulun fi, dia bisa berbentuk dzaraf, bisa berbentuk tidak dzaraf. Kalau bisa berbentuk ini ataupun ya bisa dzaraf, bisa berbentuk tidak dzaraf. Itu kalau menjelaskan itu. Tapi juga ada kata-kata yang dzaraf tapi dia tidak menjadi dzaraf, tidak menjadi maf'ulun fi. Tidak dzaraf, tidak menjadi dzaraf, tidak menjadi dzaraf yang tidak menjadi maf'ulun fi. Oleh karena ada ulama mengatakan dzaraf itu satu. Dikit lagi aja. Yang kedua, yang berada bahwa dzaraf itu punya ta'aluk. Ta'aluk itu kaitan. Kaitan itu kaitan gini, dikaitannya kemana? Itu ada. Contohnya gini. Ini dhahaba Aliyun, Ali pergi kemana? Nah, ini Ali pergi, ada Ali kapan? Ali dhahaba Aliyun yaumal isnin. Perginya kapan? Yaumal isnin. Jadi kata yaum itu kaitannya dengan dhahaba. Dhahaba Aliyun yaumal isnin. Jadi ada kaitannya, mesti ada kaitannya. Dzaraf itu punya kaitan namanya pada fiil atau kata yang bersemana dengan fiil. Itu namanya muta'alliq, ada ta'aluk. Jadi kalau kalimat yang muta'alliqnya itu jelas, namanya ta'aluk yang khas. Nanti kalau Anda baca panjang, harus tahu ini ta'aluknya kemana, harus tahu. Ini karena kalau tahu ta'aluk berarti Anda tahu kaitan. Ini terkait dengan kata mana, terkait dengan kata mana. Ini makin bagus Anda tahu ya, nanti bagus. Makin jeli Anda tahu ya, ini makin bagus. Nah, ini dia yang khas itu dia. Oke. Jadi ada itu yang khas itu memang jelas ada kalimatnya itu ada. Banyak tadi dhaba aliyun yaumal jum'ah, dhaba aliyun yaum dhaba aliyun lasuki mata amsi. No, amsi kapan? Amsi perginya kapan? Amsi. Ali pergi dhaba aliyun jami'ah kapan? Amsi kemarin. Ini punya ta'aluk ya. Ada ta'aluk yang terbuang. Ini yang bisa jelaskan karena di sini dipakai oleh buku ini. Buku ini di Jami' Durus itu pengarang Mustafa Al-Ghalayain itu membagi khobarnya dua, khobar jumlah dan khobar mufrad. Tidak ada khobar sibhul jumlah, nggak ada. Kalau kita ada sibhul jumlah dzaraf atau jar majrur, beliau mengatakan tidak ada karena menurut Mustafa Al-Ghalayain yang khobarnya itu muta'alaknya yang dibuang, dan itu memang harus dibuang. Contohnya aliyun fiddari, alin utawi ali iku fil kainun. Nah, kainun itu kata sifat. Nah, kata sifat. Oh, kana fi'il. Ya, kata fiddari itu ta'aluknya kepada kainun atau kana. Ini jadi contohnya. Nah, ini ya al madrasatu waro al
masjid.